Darwin Nunes juga belum menunjukkan performanya juga. Ini bukan Darwin Nunes, ini Uruguay Andy Carroll kayaknya. Ini Uruguay Andy Carroll ini. Eddie Howe ini juga bukan bisa dikatakan pelatih yang cerdas ya. Dia pernah di Bournemouth, membawa Bournemouth dari League One ke Championship, kemudian di EPL. Dan dia bisa bertahan EPL sampai sekarang. Ini artinya pelatih yang bukan pelatih sembarangan sih. Pelatih yang tepat untuk Newcastle. Nah, kayak Liverpool nih sangat mengejutkan gitu. Kayak musim lalu kan Tapi posisi lu senang kedua. pasti karena lu sangat seneng sekali. Iya, lu mengurangi satu musuh lu. Arsenal. Iya, tapi ya tadi balik lagi kayak pemainnya cedera. Kebanyakan ya langganan BPCS gitu kayak. Iya, langganan BPCS. Contohnya nih, kalau lihat Arsenal tuh kayak di atas listrik ada gajah. Kok bisa sampai atas ya? Tapi kita juga tahu bakal jatuh. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kali ini episode di atas kertas hadir kembali untuk Liga Inggris yang sudah memasuki pekan ke-13. Masih bersama dengan Ai dan juga Abdul Haris. Ais. Yes. Beda S dong. Berarti S. Ya. Bong. Apa? Iya, Arsenal. Arsenal masih berada di posisi pertama. Belum, kita belum baca Arsenal. Belum. Sabar. Ya, kita lihat Terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat. Puas-puasinnya sampai akhir tahun. Ya, sampai Desember lah habis Piala Dunia lah. Puas-puasin dulu. Ya, setelah itu kalau memang masih berada di atas, bisa juara. Amin. Oke, kita lihat dulu hasil pertandingan. Leicester City dikalahkan oleh Manchester City dengan susah payah 1-0. Kemudian Newcastle, mengalahkan Aston Villa dengan skor 4-0. Nah, ini baru nih yang megang laptop jadinya langsung lancar. Bournemouth 2, Tottenham 3. Tottenham akhirnya menang meskipun sulit ya. Kemudian Brighton, mengalahkan bekas kucing biru. Mengalahkan bekas anak buahnya ya. 4-1. Kemudian Crystal Palace mengalahkan Southampton 1-0. Brentford berbanding menghadapi Wolverhampton 1-1. Fulham 0-0 menghadapi Everton. Liverpool dikalahkan oleh Leeds yang 3 kali pertandingan sebelumnya kalah terus ya. Akhirnya menang lawan Liverpool dengan skor 2-1. Arsenal menang diberikan wasit ya. Jangan salah. Terus United mengalahkan West Ham dengan skor 1-0. Wah, itulah hasil pertandingan dan di pekan ke-13 Arsenal masih beruntung di posisi pertama guys dengan poin 31 diikuti City, kemudian Tottenham, Newcastle di zona Liga Champions, ada MU, kemudian Chelsea, Fulham dan Brighton. Liverpool masih di bawah di posisi ke-9 ya. Nottingham Forest masih menjadi juru kunci bersama dengan Leicester juga Wolves. Oke, kita akan bahas dulu pertandingan yang mungkin menarik ketika Leeds ya. Leeds ini bisa mengalahkan Liverpool. Klopp sudah tidak Klopp dengan Ya, gue pikir memang ini bukan musim yang bahagia buat Jurgen Klopp ya. Tapi kalau gue pikir ini kesalahan dari awal adalah di bursa transfer kemarin. Saat mereka kehilangan Sadio Mane, ini pemain penting mereka, memang ada ganti Darwin Nunes. Dan digantikan lagi ini gue pikir dari hanya 3 pembelian kan. Darwin Nunes pembelian yang bisa dikatakan mahal, tapi 2 lainnya biasa-biasa aja. Ini yang membuat Liverpool tidak punya banyak pilihan, terutama di tengah. Apalagi banyak badai cedera di sana. Thiago Alcantara ini seperti pemain yang punya kaki kaca, dikit-dikit cedera, sehingga pilihan pemegang bola di tengah membuat sangat sedikit buat Jurgen Klopp. Apalagi kalau kita lihat kan Naby Keita juga cedera. Dan belakangan Diogo Jota cedera, baru sampai Desember nanti dia akan main Piala Dunia lagi. Nggak main Piala Dunia, sembuh aja baru 31 Desember. Padahal gue yakin Portugal juara dunia tuh. Luis Diaz juga cedera. Ini yang bikin pilihan di Liverpool semakin sedikit sekali. Kemudian di belakang juga mereka sangat keropos sekali nih. Van Dijk dan Gomez ini terlalu mudah ya untuk bisa ditembus. Gue pikir ini menjadi masalah buat Jurgen Klopp. Kemudian juga kalau dilihat-lihat lagi, Jurgen Klopp stagnan ya. Gaya mainnya seperti sudah terbaca oleh tim-tim lain. Ini yang hasilnya membuat mereka
mengalami kekalahan dari Leeds, apalagi mainnya di Anfield kan. Iya. Kekalahan pertama di musim ini di Premier League. Dan Di kalau- Anfield ya, di Anfield. Dan gue lihat juga banyak pemain yang menurun ya. Ya. Dan Arnold Van menurun, Dijk. Van Dijk Ya. di lini belakang, Mau Salah. termasuk Salah. Jordan Henderson. Iya. Ya, Mau apalagi. Salah apalagi? Iya, Wah, mau iya. Salah. Iya, salah dia emang. Lu gimana? Ya, setuju sih semua sama yang dibilang sama Bung Ais ya. Bagaimana kayak Liverpool nih sangat mengejutkan gitu. Kayak musim lalu kan Tapi posisi lu senang kedua. pasti karena lu Oh, sangat seneng Iya, sekali. lu mengurangi satu musuh lu. Ya kan? Arsenal. Iya, tapi ya tadi balik lagi kayak pemainnya cedera. Kebanyakan ya langganan BPCS gitu kayak. Iya, langganan BPCS Gue gitu. udah bayar BPJS belum ya? Lupa bulan ini. Iya, gua kayak lupa. Diogo Jota, Iya. Luis Diaz. BPJS. Kalau di atas emang enak ngomong apa aja. Yang enak. Bebas kalau Iya. di puncak. Nabi Keita gitu. Tapi kalau menurut gua ya, tapi ini nggak bisa dipungkirin juga. Jangan kayak ngeremehin Liverpool juga karena Ya. kita tahu 2 musim lalu Liverpool pernah ada di posisi kayak gini juga. Dan akhirnya pas bursa transfer Januari dia akhirnya beli Diogo Jota kan. Yeah. Akhirnya ngembangin permainan Liverpool akhirnya bisa jadi finish di Champions League di Yes. akhir musim. Jadi musim masih panjang, bola masih bundar Iya, iya. dan masih ada kesempatan untuk Liverpool bisa bangkit. Cuman itu harus dievaluasi buat Januari ntar. Kalau menurut gua sih Liverpool harus beli pemain tengah Betul. karena Harus belanja ya? harus belanja. belanja. Karena kalau lihat dari pemain tengahnya menurut gua sih ini kelemahannya. Kayak Curtis Jones belum siap untuk Iya, gantiin peran masih kayak muda. Thiago masih Harvey muda. Elliott. Harvey Elliott juga, Thiago juga kadang-kadang langganan BPJS juga. Kayak kadang-kadang 3 game main, terus 4 game nggak main. Jadi kan itu juga Makan gaji buta tuh. Iya, nyusahin Liverpool juga gitu. Kayak Fabinho juga nggak perform kayak dulu-dulu, Henderson juga. Jadi menurut gua sih pemain tengahnya yang bermasalah ini. Tapi Jadi kalau menurut gue ya, menurut gue nih, biasanya Liverpool mengalami masalah ini udah sering. Ya. Hanya saja salahnya bagus. Selalu ada salah gitu. Nah, kali ini lo lihat performa Salah ini, apakah memang menjadi salah satu atau salah 5 dari kenyataan Liverpool? itu di- juga salah satunya karena Ya. kan dia tuh pemain bintangnya yang udah berkontribusi banyak Liverpool udah bertahun-tahun. Jadi ya cukup kaget dengan performanya Salah yang dimana dia baru kalau nggak salah baru mencetak 5 gol kalau nggak salah untuk pemain standar dia ya. Standar dia seharusnya dia udah bisa mencetak kayak 10 gol. Double digit lah. Iya double digit lah. Dan performanya menurun terutama di liga. Tapi untuk di Champions League sih kita ngelihat dia performanya bagus gitu. Nyetak banyak gol terus banyak assist juga. Cuman di liga aja dia menurun gitu performanya. Jadi yang paling membuat lu lihat performa Liverpool ini menurun apa faktornya apa? Ya faktornya pertama injury. Terus kedua pemain starting 11-nya nggak berkontribusi banyak. Ya, performanya menurun kayak tadi Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, terus juga Fabinho, Henderson dan juga Firmino kayak aja. Darwin Nunes juga Ya. nggak belum menunjukkan performanya juga. Ini bukan Darwin Nunes, ini Uruguay Andy Carroll kayaknya. Ini Uruguay Andy Carroll ini. Kenapa gitu? Karena udah dibeli 80 juta kalau nggak salah ya. Dia belum bisa berkontribusi apalagi sebelum pas awal musim udah dibanding-bandingin dengan Haaland gitu. Ojo dibanding-banding gitu ya. Jadi kan mungkin dia terkena ini mental kali ya, pressure dengan harganya dia, jadi dia harus perform terus dengan baik, harus mencetak gol. Jadi itu menurut gue sih itu menjadi pressure buat dia gitu. Ya, bisa naikkah Liverpool dalam sebelum Naik sih. jeda World Cup? Kalau jeda World Cup berat, karena kan ini sisa pertandingannya sisa 2 ya kalau nggak salah ya. Iya. Sebelum World Cup tuh sisa 2 berat untuk bisa naik. Gue pikir setelah World Cup ya Januari belanja pemain yang tepat, dia bisa naik. Harus belanja pemain. Harus belanja wajib. pemain. Soalnya kalau gue pikir kehilangan Sadio Mane ini paling penting ya, kehilangan yang setuju. sangat penting Ya. sekali. Karena Salah tidak ada tandemnya di depan. Betul. Luis Diaz yang biasanya bagus juga jadi kegok Iya. sepertinya tidak ada Sadio Mane. Plus cedera lagi sekarang. Plus Iya, cedera cedera. lagi sehingga pilihan di depan ya terlebih Darwin Nunesnya bapuk Ya, lagi. kedalaman skuadnya kurang. Tapi ini terlalu jauh ya. Gue lihat Liverpool udah 4 kali kalah loh dalam Betul. 12 pertandingan. Ini start yang jelek banget. Terus baru posisi 9 poinnya 16. Jauh banget sama Arsenal. Iya. 15 poin loh. Betul, 5 pertandingan. 4-4 kan, 4 menang, 4 kali seri, 4 kali kalah. Ini gue pikir
buat Liverpool sih ya memang terlalu dini ya untuk mengatakan Liverpool ini tidak dalam persaingan juara. Tapi gue pikir dengan kondisi seperti ini berat buat Liverpool untuk bisa juara. Berat. Untuk bersaing berat. Yang paling mungkin dia kembali ke 4 besar. Ya. Kalau gue lebih suka melihat Klopp sudah mulai dibaca oleh pesaing-pesaingnya Iya. dan banyaknya pemain cedera sih, Iya. itu sih. Jadi Iya. yang membuat mereka sulit. Iya, itu dia. Kalau kita lihat kan Pep Guardiola misalnya dia beberapa kali mengotak-ngatik gaya mainnya. Sementara Pep ini kan sementara Klopp ini kan dari awal masuk sampai sekarang 7 musim ya. Iya. Itu selalu dengan pola kurang lebih 4-3-3. Dan pemainnya juga Iya. sama. Dan pemainnya itu aja. Emang hanya 2 pelatih yang bisa lama-lama ngelatih satu buah klub ya. Iya. Arsene Wenger sama Sir Alex Ferguson itu aja dua. Betul. Yang lebih dari 10 tahun tapi masih bagus gitu. Iya. Kalau yang lain belum Iya. tentu bisa. Iya. Oke, kita akan melihat satu hal juga yang menarik untuk Tes10 TV adalah kita melihat performa dari Newcastle United Iya. ya. Ini terakhir bagus tuh kayak zaman David Ginola ya. David Ginola kali. David Ginola. Alan Shearer. Alan Shearer Alan itu yang Shearer. masih bagus. Setelah ini mereka seperti reborn. Ya. Dengan pelatih yang notabene bukan pelatih papan atas, Ya. Eddie Howe, dan mereka saat ini di posisi 4 di atas Manchester United dan Liverpool. Iya, ini sih mengagetkan ya menurut gue. Tapi kalau kita lihat ini Eddie Howe kuncinya. Ya. Eddie Howe dia baru masuk 8 November 2021. Ya. Menggantikan Steve Bruce. Yes. Saat Steve Bruce dipecat di pekan 12 saat itu, Newcastle Sabar bro, belum Newcastle ngomong, itu bro. ada di peringkat 19 di zona degradasi. Oke. Saat Steve Bruce dipecat. Ya. Masuk Eddie Howe, pelan-pelan finish di peringkat 11. Ya. 11-12 itu. Not bad. Tidak terlalu buruk. Artinya ada peningkatan itu yang bikin manajemen mempertahankan Eddie Howe. Ini pelatih yang gue pikir model-model Graham Potter. Orang nggak terlalu melihat ini sebagai pelatih hebat, tapi dia punya kualitas gitu loh. Dan Tapi Inggris banget ya mainnya. Inggris Inggris, banget. Dengan speed, dengan Ya. counter attack cepat, ya. dan itu cocok dengan pemain-pemain di Newcastle. Terlebih lagi di musim ini dia melakukan pembelian yang menurut gue bagus ya. Alexander Isak Ya. itu bagus. Kemudian juga Oh, striker Swedia ya? ya Ah. dikombinasikan dengan pemain-pemain lama ya kayak Miguel Almiron, kemudian juga Callum Wilson. Ya. Ini membuat tim ini jadi tim yang bisa dikatakan penuh kejutan. Kan terbukti Liverpool dikalahkan. Ya. City ditahan imbang. Negatif, Bahkan ya. kalau menurut gue waktu lawan City harusnya itu dia menang. Seharusnya. Kalau bukan Pep mungkin Iya. City udah kalah saat itu karena mainnya bagus Iya, loh. bagus. Bagus banget saat itu. Dan Eddie Howe ini juga bukan bisa dikatakan pelatih yang cerdas ya. Dia pernah di Bournemouth membawa Bournemouth dari League One ke Championship, kemudian di EPL, dan dia bisa bertahan EPL sampai sekarang. Ya. Ini artinya pelatih yang bukan pelatih sembarangan sih. Ya. Pelatih yang tepat untuk Newcastle. Apalagi kalau nanti ini kan klub sultan ya. Iya. Kalau nanti Nggak masalah duit dia. Iya. Nggak masalah. Kalau nanti di Januari dia semakin belanja pemain ini Ya. bukan nggak mungkin jadi menjadi ancaman buat MU, buat Arsenal, Ya. buat City untuk bisa mungkin nggak bersaing di mahkota juara ya, tapi paling nggak untuk bersaing dapatkan tiket Liga Champion. Ya, mungkin kalau ownernya itu kalau sendawa $1 juta. $2 juta ya, keluar langsung ya. Menurut lu gimana nih? Newcastle, apakah ini kebetulan saja ataukah harus diwaspadai tim ini akan konsisten? Kalau menurut gua sih ini harus diwaspadain ya dengan bagaimana permainannya kayak seperti Almiron yang pemain yang begitu beda musim ini. Yang musim lalu dia nggak menunjukkan performanya, tapi musim ini dia udah mencetak 7 gol Ya. dari 13 pertandingan dan semua gol-golnya itu spektakuler, Bagus-bagus. itu bagus-bagus Bagus-bagus. semua itu. Itu bisa goal of the month semua itu kayaknya. Ya, setuju gua. Terus dan juga yang patut diapresiasi bahwa bagaimana Newcastle tuh punya transfer plan. Udah dari Januari bagaimana transfer plan-nya itu tepat. Beda sama Nottingham Forest yang dimana dia ngasal beli pemain aja gitu, 21 pemain kalau nggak salah dia Nah. ngebuat rekor. Kalau apple to apple sama tim promosi jauh lah, I. Ya jauh memang. Tapi harus dilihat juga transfernya juga. Bagaimana dia bersabar untuk menentukan pemain buat sistem permainannya mereka. Yes. Kayak di Januari dia beli kayak Bruno Wah, Gimares. itu bagus banget tuh. Top Bagus. itu. Itu oke. Itu kemungkinan musim depan bisa Bisa pindah pindah. ke klub gede. Itu kayak Kieran Trippier juga. Ya. Terus musim ini juga beli pemain yang bagus kayak Sven Botman, Ya. Nick Pope juga. Terus kayak sama juga Joelinton. Joelinton menurut Oh, strikernya. ya menurut gue tuh jeniusnya dari Eddie Howe bahwa dia ngubah posisi Joelinton
dari posisi striker menjadi midfield dan itu membuahkan hasil buat Newcastle gitu. Bagaimana Joelinton jadi pemain yang berbeda sekarang dengan visinya dia, tubuhnya yang kuat, strength-nya dia, jadi cocok untuk bermain di midfield gitu. Dan peran pelatih menurut lu besar banget gak, Eddie Howe? Besar jauh. Besar ya? Karena kalau lihat dari hasil dari Steve Bruce sama Eddie Howe Jauh. itu Bumi jauh. langit ya? Bumi langit. Bumi Ya langit. kayak Arsenal sama MU lah. Nggak kebalik. Nggak kebalik. Jadi kita udah sepakat nih ya, Eddie Howe itu membawa Eddie Howe, satu kuncinya hal Eddie Howe. Iya. positif ya. Tapi Betul. pertanyaannya adalah sampai kapan? Apakah sama dengan Arsenal yang seperti kalau kita lihat ini contohnya nih, Iya. kalau lihat Arsenal tuh kayak di atas listrik ada Iya. gajah. Kok bisa sampai atas ya? Tapi kita juga tahu bakal jatuh. Nah, kayak gitu. Ya, kalau gue sih sebagai fans Arsenal, Iya. nggak berekspektasi apa-apa. Kita mah tenang aja, kalem guys, kalem. Soalnya target tetap top 4. Ya, berarti Top four. targetnya cuma Liga Champions. Liga Eropa. Champion. Kalau misalnya juara bonus. Ya, juara bonus. Tapi ngarep kan? Ngarep. Yes. Dan lama nggak nih si Eddie Howe bersama dengan Newcastle? Kalau gue pikir di 4 besarnya ini masih tergantung tim-tim Big Four lainnya ya, seperti Ya. Chelsea, seperti MU. Spurs. Tapi mereka Seperti nggak terganggu Liverpool. Eropa, Is. Mereka Iya. nggak terganggu jadwal Eropa yang Betul, padat. itu salah satu kunci kenapa mereka bisa lebih bagus ya. Artinya mereka lebih bugar. Ya. Fokusnya juga suatu kali fokus gitu, Ya, hanya ya. fokus di Premier League. Sementara Chelsea, sementara yang lain-lainnya, City. MU, City, Arsenal, ini terfokus terganggu sama Eropa. Ya. Nah, itu dia kunci apakah Newcastle bisa bertahan di top 4. Ini adalah tim-tim Big Four itu, baik itu Chelsea, baik itu Liverpool, baik itu MU, terutama 3 tim inilah. Ya. Kalau 3 tim ini dan Spurs ya, Ya, Spurs. kalau 4 tim ini bisa tampil lebih bagus di setelah Januari, gue pikir Newcastle akan turun. Ya. Paling enggak dia akan berada di zona Liga Eropa lah. Ya. Ya. Akan berat untuk bisa terus bertahan di zona Champions League. Tapi kalau seandainya tim 4 itu, Spurs, MU, kemudian juga Chelsea dan Arsenal tidak perform, bukan tidak mungkin Newcastle akan bertahan di Tapi 4 menurut besar. gua sih Newcastle kalau bisa ngincar posisi sampai akhir musim Europa League atau Conference League, Dapat sih. menurut gua itu musim yang sukses buat Musim mereka. yang sukses. Sangat sukses, Sukses. apalagi masuk Champions League. Sukses. Sukses. Dengan Untuk- skuad yang ada Iya, ya, dengan yang sukses. ada. Ya, at least kalau Liga malam Jumat sekali ya. Iya kan? Conference League. Iya. Conference League. Wah, iya. Ya kan Roma pernah di situ. Oh ya, pernah Jadi- juara ya? Juara. lagi. Waduh. Liga Juara. Ciki katanya. Sama setan semuanya. Bikin nangis deh. Iya. Gue Iya, nangis. iya, Gue iya. tuh nangis tuh ya. Gua nikah, gua lulus sama Roma juara. Iya itu doang. 3 hal dalam hidup gua. Dan terakhir Newcastle ini baru kalah lawan Liverpool. Ya. Ya. Dan setelah itu mereka stabil banget. Kalau lu boleh pilih satu pemain yang paling penting di kubu Newcastle siapa? Almiron. Almiron. 7 gol. Almiron ya? 7 gol. Kalau menurut gua sih Bruno Guimaraes. Bruno ya? Bagaimana dia tuh menyatukan pemain midfield, terutama dia Ya, ya, ikut ya. penyerangan juga Oke. dan ikut juga di mempertahankan area defense untuk ngejaga Sven Botman sama si Fabian Schär Ya, di ya. pertahanan. Gua setuju sama Ai. Gua Bruno. Karena dia tengahnya bagus banget ya. Dia bisa cetak gol juga. Iya, bisa cetak gol bisa juga. mengatur serangan, bertahan juga bagus. Kali ini gue pilih Ai ya. Siap. Oke, kita lihat tinggalkan dulu dua tim yang kita bahas tadi. Tentunya ini menarik untuk membahas pertandingan yang akan ditunggu-tunggu. Nah, Big match. ini. Di mana derby London terjadi. Iya, Ya kucing derby biru London lawan terjadi. meriam. Ya, dan sebelumnya gue bahas Arsenal saat ini peringkat 1. Ya. Chelsea saat ini adalah peringkat 6. Ya. Dan ini berbeda cerita kalau lagi sebuah pertandingan derby ya. Ya. Nah, bagaimana lu lihat? Stamford Bridge akan menjadi tempat berlangsungnya London Derby. Ya, terutama kalau untuk Arsenal ya, di eranya Arteta. Kalau lihat dari rekornya, terutama ketika Arsenal main di Stamford Bridge, Arsenal selama bersama Arteta belum pernah kalah. Dia seri sekali, menang 2 kali. Jadi ini kesempatan besar buat Arsenal bisa memperjarak lagi poin dengan Chelsea dengan meraih kemenangan di Stamford Bridge, terutama dengan apalagi dengan performanya Arsenal musim ini top banget. Terus Chelsea juga habis kalah lawan Brighton 4-1. Jadi ini kesempatan buat Arsenal gitu. Arsenal habis menang ya?
5-0 ya. 5-0 Oh, iya, sombong lawan banget. Nottingham Forest. Iya, iya. Tapi Saka cedera. Oh, Ini ngaruh nggak? Lumayan ngaruh. Kemungkinan ngaruh besar karena Saka begitu memainkan peran penting di Arsenal ya, apalagi dia udah nyetak 4 gol, 5 gol, 5 assist total di seluruh kompetisi. Jadi sangat kehilangan besar gitu kalau misalnya Saka nggak main. Tapi kalau dilihat dari permainan Reiss Nelson gitu kemarin lawan Nottingham Forest, dia udah ngegantiin Saka. Di babak kedua dia langsung gun blazing, langsung 2 gol 1 assist gitu. Dan performanya harus patut diwaspadai juga lawannya Forest. Ya juga sih, benar juga sih. Lawannya bagus belum tentu. Ya kan, tapi maksud gue dia cepet ya, adaptasinya cepet. Iya, adaptasinya cepet. Tapi ya saya juga seneng gitu buat Reiss Nelson, terutama bagaimana Reiss Nelson juga bertahun-tahun jarang main buat Arsenal ya, dengan injury, dengan banyak dia dipinjemin ke klub lain. Jadi dengan modal performa kemarin mencetak 2 gol dan 1 assist itu penting buat kepercayaan dirinya dia gitu. Jadi bisa dipertahankan konsistensinya. Siapa tahu bisa main lawan Chelsea gitu. Ya, tapi kalau menurut gue kalau Saka cedera yang ganti siapa? Harusnya. Kemarin sih, terutama pas kemarin Saka cedera ya, gua kira sih kayak Fabio Vieira yang masuk, dan ternyata gue juga cukup kaget gitu ketika pemain sayapnya si Reiss Nelson kan dia ngegantiin kan Saka kan. Dan akhirnya menunjukkan performa gitu. Tapi gue juga cukup kaget gitu ketika Reiss Nelson masuk, bukan Fabio Vieira. Tapi ya overall ya performa bagus lah buat Reiss Nelson. Oke, ini lawannya Chelsea ya. Ya. Lo lihat Chelsea banyak diganggu cedera. Ya, betul. Kondisi timnya juga tidak bagus. Pelatihnya juga baru. Lawannya Arsenal gimana, bro? Iya, kalau gue lihat memang Arsenal ini ngeri sih ya. Mereka menang lawan Forest itu dengan skor telak, kemudian dan itu menjadi kemenangan ke-10 mereka musim ini. Total poin dari 12 pertandingan mereka sudah dapat 31 ya. 31 ini poin yang lebih bagus dibanding unbeaten season. 2004. 2003-2004. Zamannya Arsene Wenger saat mereka juara tanpa kalah. Saat itu tanpa kalah itu 12 pertandingan awal mereka hanya dapat 30 poin. Sekarang 31 poin. 1 poin lebih banyak ketimbang unbeaten season. Ini yang bikin gua ngeri sih ya, ngelihat Arsenal sekarang. Dan juga apalagi kondisi Chelsea juga yang nggak bagus. Sempat naik di era Graham Potter tapi cedera bikin mereka akhirnya terseok-seok juga. N'Golo Kante sih yang paling pengaruh betul di lini tengah, sehingga lini tengah Chelsea itu jadi kropos ya. Kemudian juga Aubameyang ini seperti terkena kutukan pemain nomor 9 Chelsea. Ini orang salah nomor ya. Harusnya diambil nomor lain lah, 99 kayak gitu. Soalnya ya entah betul atau tidak ya mitos ini ya, karena nomor 9 Chelsea Torres pernah gagal, Mateja Kezman, Hernan Crespo gagal, dan pemain-pemain yang berhasil itu nggak pakai nomor 9, Diego Costa 19, Drogba 15. Ya ini dia yang gue pikir membuat sebetulnya kalau kita lihat gaya main Aubameyang dengan skema Potter ini cocok. Aubameyang kan seorang striker penjelajah ya, cari bola, cari ruang. Cuman anehnya beberapa kali peluang yang dia dapat itu kayak bapuk gitu loh. Finishing touch-nya jadi jelek. Ini yang gue pikir jadi kendala Chelsea. Sementara Chelsea tidak punya pelapis yang bagus untuk ganti Aubameyang. Tapi semua rumah judi di luar negeri mengatakan bahwa tim tamu akan unggul dari pertandingan derby London ini. Ya kalau itu ya wajar saja karena udah nomor 1 pertama, performa timnya meningkat dan juga. Tapi Furannya ngeri loh, maksud gue lebih dari 1 gol gitu, pede banget gitu, naruh Arsenal mengungguli Chelsea. Ya tetap wajar, nggak apa-apa, itu pemimpin klasmen bebas, bebas. Ya, apalagi udah kepercayaan dirinya juga udah makin meningkat gitu, terutama Arsenal. Abis pertandingan lawan Soton seri dan PSV juga menurut gue itu pertandingan paling jelek sejauh ini untuk Arsenal. Dan di abis pertandingan itu gue pingin lihat apakah Arsenal bisa bounce back nggak langsung bisa lawannya Forest. Tentu, tapi menangnya dengan signifikan gitu 5-0 itu menunjukkan bahwa
Arsenal ini harus tetap diwaspadai gitu. Apalagi juga datang ke Stamford Bridge yang dimana di eranya Mikel Arteta itu nggak pernah kalah. Jadi ini kesempatan besar gitu buat Arsenal untuk bisa menang gitu. Siapa bintangnya nanti? Kenapa? Siapa bintangnya? Martinelli, Jesus, atau Jesus sih. Jesus ya. Ini menarik nih kalau kita lihat Jesus ini. Sedangkan di kubu Chelsea banyak pemain yang cedera ya. Ini belakang umur gue udah tuaan nih. Thiago Silva. Calobah juga kayaknya kurang ya. Kurela juga kurang. Di tengahnya ini bener kata lo, mau Pulisic mau Mason Mount, nggak ada pemain gelandang bertahan. Iya, itu dia ya, paling Jorginho ya. Itu dia. Tapi jarang dipasang inti dia masalahnya. Iya, tapi kan sekarang nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lain. Dengan kondisi seperti ini mau nggak mau sosok seperti Jorginho harus betul-betul dimainkan. Ya. Dan ya memang kalau gue pikir sih di atas kertas Arsenal ya. Yang trennya lagi bagus. Terus takut loh. Iya, gue Harus jujur aja di atas kertas memang Arsenal betul-betul ada di atas angin lah. Tapi ini derby. Yes. London Derby. London Derby. Ini yang gue pikir bisa jadi bisa jadi pembeda. Gue partai seri kalau ini gue. Nah, kalau gue percaya ini sesial-sialnya buat tuan rumah adalah seri. Tapi bukan tidak mungkin tuan rumah akan bikin kejutan di sini. Kemenangan tipis lah. Soalnya juga pertandingannya menurut gue juga bakal ketat sih. Ya. Walaupun memang Arsenal di atas angin ya, tapi gue tetap nggak mau ngeremehin Chelsea karena bisa saja memang kemarin kalah 4-1 lawan Brighton, tapi justru itu yang bikin menakutkan gitu. Justru Chelsea bakal lebih membakar gitu. Bisa membuktikan mereka bisa ngalahin Arsenal, yaitu pemimpin klasemen, terutama dia main di kandang sendiri Stamford Bridge. Justru dia nggak mau kalah dong, harga diri gitu. London Derby. Mana juga 2 on goal ya. Kalau nggak salah tuh 2 on goal. Chalobah sama Loftus-Cheek. Betul. Jadi menurut gua ya kita lihat pasti Graham Potter nggak mau tinggal diam. Ini lawannya Arsenal. Kalau menurut lo menang siapa? Arsenal. Yakin menang? Yakin. Ya? Kalau gua seri. Gue seri atau tuan rumah. Yang satu dong. Lu nggak jelas lu. Yes. Ya A atau B gitu. Arsenal aja. Chelsea. Gitu dong. Pede Chelsea satu margin 1 gol. Ya oke. Oh, 1 gol. Arsenal 2-0. Ya, seri biar MU bisa ngejar juga. Ini kayaknya di dia ini. Aduh. Oke, kita akan melaju ke pertandingan berikutnya. Tottenham menghadapi Liverpool. Ini 2 pelatih yang dalam sorotan ya. Conte dengan Klopp. Ya. Gue pikir ini Conte ya memang dalam beberapa pertandingan kan sempat drop ya. Tapi kemarin dia tunjukin tuh. Sempat tertinggal 2-0 menghadapi Bournemouth. Tapi dia di babak kedua melakukan pergantian-pergantian penting. Ini ciri khas Conte banget. Dia masukin Bentancur yang bisa pegang bola, bisa oper bola bagus, dan dia masukin pelari-pelari yang punya kecepatan. Lucas Moura, kemudian juga Perisic dimasukin sehingga dia punya kecepatan lebih bagus. Dan hasilnya kita lihat, saat mereka sudah tertinggal 2 gol, dia bisa comeback, balikin jadi 3-2. Inilah ciri khasnya Conte. Memang orang bilang ini kejutan, tapi gue bilang enggak. Karena Conte sering bikin itu di Inter Milan. Dan dia bikin lagi, di Juve juga pernah. Dan itu dia bikin lagi bersama Spurs. Ini yang membuat gue menjadi, kalau bukan Conte, mungkin Spurs nggak akan sejauh ini. Walaupun pemain-pemainnya, gue pikir memang pemain-pemainnya punya kapasitas untuk bisa bersaing. Tapi Son sama Kane nggak tajam sekarang ya? Kurang. Tapi mereka bermain bukan sebagai Son dan Kane. Beda dengan pelatih-pelatih terdahulu yang ngandelin 1-2 pemain. Ini adalah Conte yang lebih bermain sebagai tim gitu loh. Pernah pengalaman ya Chelsea ya? Juara. Saat orang-orang pikir Pep yang juara bersama City, Mourinho bersama United, ternyata Conte yang bersama tim biru. Memang Conte jagoan. Italia bro. Italia. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih tapi harus yang Tottenham ya? Tottenham. Kalau menurut gua sih kalau diperhatiin juga harus diperhatiin bahwa Spurs ketika lawan tim gede mereka belum bisa menang loh musim ini. Itu real test ya, apakah bisa menang lawan Liverpool, terutama pas lawan Chelsea itu menurut gua hoki dia dapat 1 poin. Hoki Spurs. Hoki itu. Salsa Chelsea menang. Spurs ya. Dia kalau gue setuju gue setuju. Kali ini gue setuju. Kalau bukan gitu. Iya, kalau bukan gara-gara Havertz mandul itu waktu itu Salsa bisa menang gitu. Terus betul. lawan MU juga kalah.
Dia nggak nunjukin performa melawan Arsenal apalagi. Oh iya dong. Ya, ya. Dan juga ini real testnya buat konten nih musim ini. Bisa Iya. nggak lawan Liverpool? Terutama Liverpool juga performa juga lagi menurun. Lagi Apakah jelek. bisa dimaksimalin gitu sama Conte? Terutama Kane sama Son harus perform di big games. Karena sejauh ini mereka berdua belum perform. Nah, kalau lu lihat mereka tadi bukan mengandalkan Son sama Kane, terus siapa pemain, apa taktik dan juga pemain yang diandalkan oleh Conte musim ini? Conte itu ya pemainnya kalau kita lihat saat dia pegang Juventus, saat dia pegang Itali, pegang Inter Milan, pegang Chelsea, dia tuh mengandalkan 3 back ya. Ya. Istilahnya 3-4-3. 3-4-3 atau 3-5-2. 3-5-2, Istilahnya kepadatan squadnya, compactnya, compact timnya itu terlihat di situ. Saat dia defense itu banyak sekali, 3 plus 5 akan numpuk. Ya. Dan saat serang balik cepat juga. Ini yang jadi kekuatan utama Conte bersama Spurs dan juga bersama tim-tim lain sebelumnya sih sebetulnya. Tapi masih konsisten ya. Konsisten. At least mereka di posisi ketiga saat ini. Betul. Dan juga Conte ini apa ya? Seorang motivator sih. Dia tuh bisa bikin pemain-pemain yang flop jadi naik lagi. Harry Kane kan sempat drop kan? Ya, sebetulnya. Berapa lama dia nggak bikin gol Mau pindah tersebut? malah. Mau pindah. Si Ryan Sessegnon juga Betul, levelnya Sessegnon. bagus Sekarang ya. jadi bagus lagi. Ya. Betul. Saat Conte masuk, dia bisa meyakinkan Kane untuk bisa bertahan dan Kane tajam lagi. Iya. Nah, lawannya Liverpool ini juga lawan yang tidak bagus-bagus amat musim ini. Musim ini. Iya kan? Iya. Banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Nah, lo lihat Liverpool bisa nggak nih ngelawan Tottenham di pekan ini? Berat sih, kalau menurut gue berat. Dengan kapasitas pemain-pemain yang ada di Liverpool. Dengan Diego Jota yang masih cedera, Luis Diaz masih cedera, Iya. kemudian juga Thiago Alcantara masih on off Ya. gitu loh. Ini gue pikir agak berat ya. Yang paling mungkin bisa dilakukan Liverpool adalah bermain seperti saat mereka menghadapi City. Ya. Yang penting jangan kebobolan dulu. Ya itu Iya. penting. Jangan kebobolan dulu. Saat ada serangan balik, lo serang balik. Nah, itu bisa. Tuh, jadi kuncinya jangan kebobolan dulu. Jangan kebobolan dulu. Dari Ai? Kalau menurut gue Liverpool. terutama Liverpool musim lalu ya mereka kesusahan gitu lawan Conte. Apalagi kalau nggak salah pertandingan pertama 2-2 seri dan di Anfield seri juga 1-1. Itu ya gayanya udah Conte gitu, fossil football itu. Itu zaman Ketika itu Liverpool lagi on fire lagi lagi ya. on fire. Ya tetap Conte dengan gaya permainan fossil football yang zaman Paleolitikum itu yang udah zaman bala itu. Itu zaman Itali tuh. Gaya Itali tuh. Tapi untuk pertandingan ini Spurs harus take inisiatif gitu. Jangan bermain terlalu dalam gitu. Bahaya karena kalau dilihat lawan Chelsea, MU lawan Arsenal, mereka bertiga tuh kayak Chelsea, MU, Arsenal, mereka langsung ngepres Ya. Tottenham. Dan Iya. Tottenham apalagi ini main di kandang. Jadi dia harus ngambil inisiatif lebih dalam dan juga harus bermain pressing juga lawan Liverpool juga. Ya. Dan kayaknya bisa menang. Tottenham kemungkinan besar bisa menang dengan Liverpool yang Ya. sekarang lagi jelek dan juga Tottenham juga ini match pembuktian lah buat dia Oke. apakah dia bisa di big match gitu. Gue setuju juga. Kali ini menang Tottenham. Karena waktunya dia untuk bisa dapat 3 poin di kandang sering menghadapi Liverpool. Betul ya, gue sepakat kali ini karena ya Liverpoolnya memang bukan Liverpool yang musim lalu. Iya. Jadi lu lihat bakal menang Iya, tuan rumah Tottenham. Tottenham ya. Tottenham. Oke, dari sekian pertandingan yang akan dilangsungkan di pekan ke-14 Liga Inggris, mana yang paling ditunggu-tunggu? Dari 2 pertandingan tadi atau ada pertandingan lain? Gue sih Chelsea Arsenal ya. Arsenal. Chelsea Arsenal. Sama juga Chelsea Itu Arsenal. jam berapa tuh dari Arsenal ya? Jam 7 Minggu. Hari Minggu. Jam Oh, 7. waduh, gue siaran itu ya. Ya takut bicara badminton kalau bisa nonton. Iya, lagi seru-serunya nih kan. Oke, jam 7 ya. Oh ya, itu jam 7, terus pertandingan, wah malamnya ya, setengah 12, Tottenham Liverpool. Hari Minggu bersama dengan Liga Inggris. Iya. Sangat menarik, meskipun kita tahu bahwa di hari sebelumnya United akan mengalahkan Fulham. Jadi United sudah berada di atas. Ya, ini nggak usah ditonton lah. Ya, Itu iya, udah karena menang, masih tonton. bosenin itu. Udah pasti menang. Nggak usah ditonton itu. Oke, gitu Liga Inggris yang akan kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan prediksi Ai dan juga Ais. Kalau gua tadi Arsenal lawan Chelsea seri, kemudian Tottenham lawan Liverpool. gua menang Tottenham. Ya, Tottenham. Lu Chelsea sama Tottenham. Lu Arsenal sama Tottenham. Berarti Tottenham semua ya? Iya. Kasihan tuh Liverpool tuh. Oke,
Terima kasih Ai, Ya, guys. siap. Sampai ketemu Siap. lagi ya. Ya. Di pekan depan. Pokoknya kalau Arsenal masih di atas, ya Ai ada di sini. Pakai baju Kalau Arsenal lagi, Arsenal guys. di bawah ya Ai nggak ada di sini. Ya. Bahkan nggak datang ke sini minggu depan kalau kalah kayaknya. Nggak datang ke sini, malu soalnya. London Derby, harga diri Iya, makanya. iya. Doa aja makanya Arsenal menang terus. Insya Allah, insya Allah. Oke, pertandingan ke-13 makin menarik. Ada tim besar yang kembali meraih hasil positif. Dan ada juga yang tidak mampu menampilkan performa terbaik. Selain itu, tim-tim yang tidak diunggulkan mulai menunjukkan kemampuannya. Panjang banget ini. Newcastle adalah salah satu contohnya dengan permainan dan impresi mereka. Kerja keras tidak bisa tentunya mengkhianati hasil. Itu yang dilakukan oleh Eddie Howe dan juga Newcastle United. Sampai ketemu lagi di Dashboard TV. Tentunya di atas kertas akan kembali untuk teman-teman di pekan depan. Tidak sign out. Bye.